Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendapatan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konsep Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan. Kami dari kelas 6C. Berikut nama-nama anggota kelompok. Saya Sylvia Citra Ananta, NPM 2305170098. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari usaha pekerjaan atau kegiatan ekonomi dalam bentuk uang maupun barang. Menurut PSAK nomor 23, pendapatan merupakan arus kas masuk yang menyebabkan kenaikan modal entitas. Adapun contoh pendapatan yaitu gaji dan upah, bonus dan honor, laba usaha, bunga, sewa, dan royalti. Berikutnya masuk di bagian jenis-jenis pendapatan. Yang pertama ada pendapatan ekonomi, yang merupakan pendapatan yang dapat digunakan tanpa mengurangi aset neto. Yang kedua ada pendapatan uang, yang merupakan pendapatan berupa uang sebagai balas jasa faktor produksi. Masuk di bagian pendapatan berdasarkan perolehannya, yaitu pertama ada pendapatan kotor, yaitu pendapatan sebelum dikurangi biaya. Yang kedua ada pendapatan bersih, yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya. Masuk di bagian pendapatan berdasarkan bentuknya. Yang pertama pendapatan uang, yaitu ada gaji, hasil usaha, dan sewa. Yang kedua pendapatan barang, yaitu pendapatan yang diterima dalam bentuk barang. Halo teman-teman, saya Windy Pratiwi, NPM 2305170113. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan karakteristik pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan proses perusahaan mencatat pendapatan ke dalam laporan keuangan. Pendapatan sendiri adalah peningkatan ekuitas yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan, seperti penjualan barang maupun pemberian jasa. Selain itu, pendapatan juga dapat berasal dari bunga, royalti, dividen, dan sewa. Pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK nomor 72 yang merupakan adopsi dari IFRS 15. Standar ini bertujuan agar perusahaan dapat menentukan jumlah pendapatan, waktu pengakuan, serta kepastian arus kas secara lebih tepat dan transparan. Kemudian, terdapat beberapa karakteristik pendapatan. Pertama, pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi telah diperoleh perusahaan. Kedua, jumlah pendapatan harus dapat diukur secara andal. Dan ketiga, pendapatan dapat diakui sebelum penyerahan barang atau jasa, saat penyerahan maupun setelah penyerahan, tergantung jenis transaksi yang dilakukan perusahaan. Setelah memahami konsep dan karakteristik pengakuan pendapatan, selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar pengakuan pendapatan serta tahapan pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 72. Terdapat 3 dasar utama dalam pengakuan pendapatan. Pertama, yaitu accrual basis atau dasar akrual. Pada metode ini, pendapatan diakui saat barang atau jasa telah diberikan kepada pelanggan, walaupun kas belum diterima perusahaan. Kedua adalah cash basis atau dasar kas. Dalam metode ini, pendapatan diakui ketika perusahaan menerima pembayaran kas dari pelanggan. Ketiga, yaitu critical event basis. Pendapatan diakui ketika peristiwa penting atau kewajiban utama perusahaan telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, PSAK nomor 72 mengatur 5 tahapan pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Tahap pertama adalah identifikasi kontrak yang telah disepakati dengan pelanggan. Kedua, menentukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Ketiga, menetapkan harga transaksi sesuai kesepakatan. Keempat, mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan. Dan terakhir, perusahaan mengakui pendapatan setelah kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi, yaitu ketika barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Dengan adanya PSAK nomor 72, perusahaan diharapkan dapat menerapkan pengakuan pendapatan secara lebih konsisten, transparan, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Halo, perkenalkan nama saya Divya Nazwa dengan NPM 2305170130. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan merupakan proses penentuan jumlah nilai pendapatan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasionalnya dalam suatu periode tertentu.
Menurut PSAK nomor 23, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penjualan barang maupun jasa. Imbalan tersebut umumnya berbentuk kas atau setara kas. Jika penerimaan pembayaran ditangguhkan, maka nilai pendapatan yang diakui adalah nilai wajarnya, yaitu lebih rendah dari nilai nominal yang akan diterima dari masa mendatang. Dalam dunia akuntansi, proses pengukuran ini sangatlah penting karena akan menjadi dasar utama dalam menyusun laporan keuangan serta menilai kinerja perusahaan tersebut. Nah, jika kita merujuk pada beberapa hal ahli, nilai wajar ini pada dasarnya adalah harga yang akan diterima ketika menjual suatu aset atau harga yang dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi normal pada tanggal pengukuran. Intinya, tujuan dari pengukuran ini adalah memberikan nilai angka yang sistematis pada suatu peristiwa ekonomi agar laporan keuangan nantinya mudah dipahami oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu dasar pengukuran pendapatan. Dalam pengukuran pendapatan, terdapat beberapa dasar yang digunakan. Yang pertama, harga pokok historis, yaitu harga perolehan barang atau jasa saat transaksi terjadi, didasarkan pada jumlah kas saat memperoleh aset. Yang kedua, harga pokok pengganti, yaitu jumlah kas yang harus dikeluarkan jika perusahaan membeli atau mengganti aset yang sama saat ini. Yang ketiga, nilai pasar sekarang, yaitu nilai yang diperoleh jika aset dijual pada kondisi pasar saat ini. Yang keempat, nilai berisi realisasi, jumlah kas bersih yang diperkirakan diterima dari hasil penjualan aset dalam kegiatan usaha normal. Yang kelima, yaitu diskonto, aliran kas. Nah, nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk dan keluar di masa mendatang yang didiskontokan. Dasar-dasar pengukuran ini sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ahli seperti Sugiri dan Sumiana. Khususnya, untuk nilai bersih realisasi, jumlah kas bersih tersebut dihitung setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan penjualan. Sedangkan metode diskonto aliran kas, pada praktiknya metode ini biasanya digunakan untuk mengukur piutang atau kewajiban jangka panjang perusahaan. Nah, selain dasar-dasar di atas, khusus untuk penjualan jasa, PSAK nomor 23 juga mengatur bahwa pendapatan dapat diakui asalkan hasil transaksi bisa estimasi secara andal, yakni dengan melihat tingkat penyelesaian transaksi di akhir periode laporan. Pemilihan dasar pengukuran yang tepat ini sangat krusial agar perusahaan bisa menghasilkan laporan yang relevan dan andal untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran pendapatan, yaitu yang pertama, nilai wajar imbalan. Berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Yang kedua, waktu pengakuan. Dipengaruhi oleh waktu penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, estimasi andal. Perusahaan harus mampu mengestimasi singkat penyelesaian pekerjaan secara andal. Yang keempat, metode pengukuran. Pemilihan metode itu seperti historis, NRV, present value, mempengaruhi jualan laporan. Yang kelima, kondisi pembayaran. Pembayaran tangguh perlu memperhitungkan nilai kini penerimaan kas. Yang keenam, kebijakan standar. PSAK dan kebijakan internal mempengaruhi proses pengukuran dan pengakuan. Nah, faktor-faktor itulah yang nantinya sangat mempengaruhi beberapa besar pendapatan yang akan diakui oleh perusahaan. Mari kita bahas implikasinya. Yang pertama, terkait nilai wajar imbalan. Nah, logikanya adalah semakin jelas kita nilai transaksi tersebut, maka akan semakin mudah juga bagi perusahaan untuk menentukan jumlah pendapatannya. Yang kedua, untuk waktu pengakuan, pendapatan ini baru boleh diakui ketika manfaat ekonomi kemungkinan besarnya memang akan mengalir masuk ke perusahaan. Yang ketiga, untuk metode pengukuran, kita harus sadar bahwa memilih menggunakan harga historis dibandingkan dengan menggunakan nilai realisasi bersih atau present value
pastinya akan menghasilkan angka pendapatan yang berbeda di laporan keuangan. Nah, dengan selalu memperhatikan faktor-faktor ini, perusahaan dipastikan dapat menghasilkan angka pengukuran pendapatan yang jauh lebih akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Halo, perkenalkan saya Imaniati Amanda dengan NPM 2305170165. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan menurut PSAK 72. Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK 72 mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Menurut PSAK 72, pendapatan diukur berdasarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai kompensasi atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, artinya pendapatan yang dicatat tidak selalu sama dengan nilai yang tercantum dalam kontrak, tetapi disesuaikan dengan jumlah yang benar-benar diperkirakan akan diterima oleh perusahaan. Nah, jumlah tersebut telah mempertimbangkan unsur seperti diskon, potongan harga, insentif, dan estimasi imbalan variabel lainnya. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, perusahaan dapat menyajikan pendapatan secara lebih akurat dan sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Nah, pada slide ini dijelaskan 5 tahapan pengakuan pendapatan menurut PSAK 72. Tahapan yang pertama ialah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu menentukan adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara perusahaan dan pelanggan. Pada tahapan kedua, ialah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yaitu menentukan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Pada tahapan ketiga, ialah menentukan harga transaksi, yaitu menetapkan jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan. Pada tahapan keempat adalah mengalokasikan harga transaksi, yaitu membagi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan sesuai nilainya masing-masing. Pada tahapan terakhir, yaitu mengakui pendapatan, yaitu pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan dan pelanggan pun memperoleh kendali. Melalui 5 tahapan ini, perusahaan dapat mengakui pendapatan secara sistematis, tepat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Ayu Tanjung dengan NPM 2305170133. Pada contoh kasus ini, PT Bumi Hijau Pertambangan menandatangani kontrak dengan PT Sinergi Energi pada 1 Januari 2024. Kontrak tersebut mencakup 2 kewajiban, yaitu pengiriman 10.000 ton batu bara dan jasa konsultasi environmental disclosure selama 1 tahun. Nilai kontrak awal sebesar 10,5 miliar ditambah bonus 500 juta apabila pengiriman selesai sebelum 1 Maret 2024. Karena perusahaan yakin target tercapai, bonus dimasukkan ke dalam harga transaksi sehingga totalnya menjadi 11 miliar. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 72, terdapat 5 langkah pengakuan pendapatan. Pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yaitu penjualan batu bara dan jasa konsultasi. Ketiga, menentukan harga transaksi sebesar 11 miliar. Keempat, mengalokasikan harga transaksi berdasarkan stand-alone selling price. Hasil alokasinya pendapatan batubara sebesar 8,8 miliar dan jasa konsultasi sebesar 2,2 miliar. Kelima, pengakuan pendapatan dilakukan ketika kewajiban dipenuhi. Pendapatan batubara diakui pada saat pengiriman selesai atau point in time.
Sedangkan jasa konsultasi diakui secara bertahap selama tahun 2024 atau overtime. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa PSAK 72 menekankan pengakuan pendapatan berdasarkan perpindahan kendali barang atau jasa kepada pelanggan. Perkenalkan, nama saya Zulfa Suja dengan NPM 2305170094. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil kesimpulan. Kesimpulan, pernyataan standar akuntansi keuangan 72 mengubah pengakuan pendapatan menjadi berbasis perpindahan pengendalian kepada pelanggan melalui model 5 langkah yang lebih terstruktur. Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang diharapkan diterima, dialokasikan secara proporsional jika terdapat beberapa kewajiban, dan dapat diakui pada satu waktu atau selama periode tertentu. Penerapan PSAK 72 bertujuan agar laporan keuangan lebih akurat, transparan, relevan, dan mudah dibandingkan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang menarik, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.